Kapan jadwal latihan rutin pramuka dilaksanakan? Baik, untuk latihan rutin kepramukaan di SDN 12 Pamang itu memang dilaksanakan biasanya setiap minggu di hari Rabu dan hari Jumat sore. Untuk per minggunya berarti kita mengadakan latihan per minggu itu ada 2 kali pertemuan. Yang kedua, apakah ada jadwal khusus untuk kegiatan di luar latihan rutin? Kalau untuk jadwal latihan khusus biasanya itu kami lakukan ketika apabila ada jadwal perlombaan di umpamanya entah di bulan depan atau di 2 bulan ke depan, memang itu biasanya kami mengadakan latihan rutin di luar jadwal latihan biasa. Tapi untuk sekarang memang karena belum ada jadwal perlombaan, memang kami hanya melakukan latihannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai jadwal. Apa saja kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap latihannya? Untuk jadwal rutin materinya per pertemuan itu biasanya kami selang-seling. Umpamanya di hari Rabu kami mengadakan latihan PBB, di hari Jumat setelah itu di hari Jumatnya kami melakukan entah itu pioneering ataupun nanti di sandi kepramukaan. Biasanya memang diselang-seling seperti itu untuk lebih anak supaya bisa mengetahui dan sedikit-sedikit bisa memahami tentang berbagai teori-teori yang ada di kepramukaan. Bagaimana kondisi sarana tersebut saat ini? Kalau untuk sarana, ulangin ngapa gitu dah. Apa saja sarana dan prasarana utama yang dimiliki untuk menunjang kegiatan tersebut? Untuk sarana prasarana yang menunjang kegiatan kepramukaan tentu yang jelas, yang pertama mungkin ada tenda, yang kedua tongkat, ketiga tali temali. Mungkin itu yang secara umum di luar kebutuhan dari di kelompok di dapur di belakang, entah itu kompor, tong sampah atau P3K. Itu merupakan mungkin beberapa hal dasar yang memang dibutuhkan di dalam pramuka. Secara umumnya lebih kurang seperti itu. Terus bagaimana kondisi sarana tersebut pada saat ini? Kalau untuk saat ini sarana tersebut memang kebetulan di sekolah kita sekarang memang ada beberapa poin yang mungkin butuh untuk pembaharuan atau butuh penambahan amunisi lah istilahnya, entah itu dari seperti tenda. Sekarang di sekolah kita hanya memiliki 3 buah. Satu di antara ketiganya itu memang kita sudah kurang layak pakai lah, yang satunya. Jadi yang bisa layak pakai mungkin cuma hanya 2, itu yang dari segi tenda. Terus yang dari segi tali temali mungkin untuk sekarang ada cukup, tapi kalau nanti umpamanya ada kebutuhan yang lebih mendesak atau kebutuhan yang untuk membutuhkan tali temali lebih banyak, mungkin dari tali temali ini memang dibutuhkan juga untuk penambahan talinya, seperti itu. Apa sarana yang paling dibutuhkan namun belum tersedia? Sarana yang paling dibutuhkan di luar yang pertama yang mungkin yang seperti kita sebutkan tadi, yang pertama mungkin tenda ya. Mungkin 1 tenda untuk penambahan ataupun untuk cadangan pas di acara lah nanti. Pertama mungkin tenda, yang kedua kelengkapan dari alat-alat P3K untuk di bumi perkemahan. Itu mungkin
memang mungkin hal kecil, tapi itu memang sangat besar lah manfaatnya P3K ini. Karena kan di lapangan kita tidak tahu apapun bisa terjadi, entah itu dari pembinaannya yang kurang sehat atau bahkan mungkin anak-anak kita di bumi perkemahan yang kurang sehat. Nah, jadi P3K ini memang juga dibutuhkan lah untuk saat ini. Terus bagaimana cara kakak menilai perkembangan anggota tersebut? Kalau untuk menilai pencapaian anak, kami memang seperti yang kami bicarakan tadi, kami melakukan latihannya 2 kali seminggu. Jadi per minggu keempat setiap bulannya biasanya kami mengadakan sedikit musyawarah lah dengan kakak pembina ataupun penanggung jawab di Gudep kami. Begitu juga nanti kami libatkan para anggota-anggota pramuka kami untuk mengetahui dari sisi mana kita yang belum, dari sisi mana kita yang sudah mulai bisa memahami di kepramukaan ini. Apakah ada sistem pencatatan khusus, misalnya buku atau SKU? Kalau untuk itu memang sekitar 1 tahunan 2 tahunan terakhir kami memang belum ada membuat untuk catatan khusus seperti SKU tersebut, karena ya memang adalah kemarin beberapa satu dan lain hal yang membuat memang di kepramukaan kami ini tidak atau belum berjalan sesuai yang direncanakan di awal. Memang adalah kendala kemarin. Jadi untuk sampai saat ini belum ada seperti catatan khusus untuk seperti SKU atau yang lainnya, belum ada di Gudep. Bagaimana proses pengujian SKU atau syarat kecakapan umum dan SKK syarat kecakapan khusus dilaksanakan? Biasanya kecakapan umum dan kecakapan khusus ini kami melakukan penilaian. Pernah juga dulu melakukan latihan bersama dengan Gudep lain, sekolah lain. Disitulah berarti kami mengadakan pengujian SKU ataupun SKK terhadap anak-anak kami ini. Yang mana di situ adalah pembina dari Gudep kami dan penanggung jawab, begitu juga dengan sekolah yang lain. Jadi istilahnya adalah beberapa orang pembina dan penanggung jawab yang bisa mengujikan secara umum lah untuk SKU dan SKK terhadap anak-anak ini. Diberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang diminta di SKU. Apabila dari para murid-murid ini dia bisa menjawab, barulah nanti dikasih paraf untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Selanjutnya, prestasi apa yang pernah ada diraih oleh Gugus Depan ini dalam 2-3 tahun terakhir ini? Kalau untuk prestasi, alhamdulillah kemarin di 2023 kami ada mengadakan atau kami mengikuti perlombaan Kuaran di yang bertempat di bumi perkemahan lapangan bola Panti kalau nggak salah. Jadi di situ kami alhamdulillahnya bisa dapat meraih satu prestasi di bidang tapak perkemahan, juara 2 putra. Lomba apa yang paling berkesan dalam organisasi tersebut? Kalau untuk berkesan mungkin secara umum keseluruhan perlombaan berkesan, tapi yang mungkin berkesan salah satunya yang di tahun 2023 tadi di Kuaran tadi. Kenapa berkesan? Karena itu lomba yang pertama kami ikuti setelah beberapa tahun terakhir tidak diadakan lomba di Kuaran. Pas itu lomba pertama diadakan, kami alhamdulillahnya syukurnya juga mendapatkan juara lah namanya kan, juara 2 tapak perkemahan putra.
Apa tantangan atau hambatan terbesar dalam menjalankan kegiatan pramuka di sini? Kalau untuk tantangan hambatannya mungkin secara umum eh, lebih ke apa? Ke minat siswa satu, yang kedua dana itu juga termasuk, karena ya sama-sama kita ketahui di kepramukaan ini, apalagi di saat kita melakukan perlombaan, saat kita melakukan perkemahan, itu memang kita membutuhkan biaya yang banyak. Sementara di sisi lain kita juga ada butuh biaya operasional di sekolah, entah itu ATK dan segala macam. Jadi untuk dana biasanya memang agak sedikit tersendat, dan juga di keminatan di siswanya untuk mengikuti kepramukaan. Bagaimana cara mengurus atau mengatasi tantangan tersebut? Nah, kalau untuk mengatasi tantangan tersebut, itulah pernah kami dulu melakukan musyawarah tentang cara mengatasi permasalahan yang kami hadapi, terutama dalam yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, di kepramukaan kita untuk menarik minat siswa ini, kita mengadakan berbagai macam permainan, diselingi dalam latihan itu kita selingi dengan permainan, kita selingi dengan yel-yel, sehingga siswa-siswa tersebut pada saat latihan dia tidak merasa jenuh. Pada saat latihan tersebut siswa-siswa ini merasa tetap ada insting bermain. Kenapa begitu ya, namanya kita di SD kan. Kita di SD, anak-anak masih instingnya masih bermain gitu. Salah satu caranya mungkin kami buatlah beberapa permainan, beberapa hiburan, yel-yel segala macam. Dan mungkin alhamdulillahnya setelah diadakan cara tersebut, memang terlihat ada sedikit peningkatan minat dari siswa untuk mengikuti latihan. Lanjut, kalau untuk dari dana, setelah dihitung-hitung dan atau setelah dikaji-kaji, kita bisa mengalokasikan dana tetap dari biaya operasional sekolah, dan alhamdulillahnya itu juga cukup untuk pelaksanaan kegiatan kita. Sudah.